Jadi yang disebut psikopat itu sebetulnya orang yang melakukan perbuatan keliru tapi tidak merasa keliru ya. Biasanya juga ini berkaitan dengan orang-orang berdasi ya. Karena itu psikopat itu penderitanya adalah para orang-orang normal, kelihatan normal, baik ya. Padahal psikopat ya. Jadi ada orang-orang yang melakukan kesalahan tapi dia merasa itu tidak salah. Itu disebut psikopat ya. Misalnya dia membunuh sambil tersenyum, nah, itu psikopat ya. Harusnya membunuh itu sambil apa? Marah-marah. Membunuh yang benar itu sambil ngamuk ya. Tapi psikopat itu bisa senyum-senyum ya. Tuh. Jelas sih Pak? Ya. Jelas Pak. Ya. Ya. Atau dia juga bisa bercerita bahwa temannya tadi malam misalnya meninggal, tapi dia ceritanya sambil ketawa-ketawa ya. Nah, itu psikopat. Ya. Jadi psikopat itu adalah orang yang keliru dalam menempatkan emosinya ya. Itu. Jadi harusnya bersedih dia malah ketawa, harusnya ketawa dia malah bersedih ya. Itu psycho ya. Jelas ya. Izin bertanya Pak. Izin bertanya. Silakan. Mengenai yang tadi psikopat Pak. Ya. Ketika dia ngebunuh terus dia ketawa-tawa, berarti dia secara langsung mengesampingkan hati nurani ya Pak? Karena dia tahu kok itu bakal menghabisi temannya sendiri gitu Pak misalnya. Iya, bisa jadi begitu ya. Jadi psikopat itu sudah dipelajari, diduga terjadi kerusakan di depan bagian kepalanya itu. Jadi sini nih ya. Nah, ini. Frontal ini. Di sini adalah otak yang mengatur soal benar salah ya. Soal moral. Jadi kalau otak di bagian depan kalian rusak, maka kalian bisa menjadi psikopat. Ya. Jelas, Alif ya? Jelas Pak. Jadi gangguan psikopat itu adalah pada bagian otak, bagian depannya. Ya. Sekarang saya mau tanya mengenai ini Pak, yang saya baca mengenai materinya. Ya. Kalau menurut C. Lombroso itu kan orang yang jahat itu kan bisa dilihat dari raut wajahnya ya Pak. Iya. Itu benar atau enggak Pak? Jadi sengaja saya masukkan pendapat Lombroso itu karena pendapat dia masih berpengaruh ya, walaupun banyak tidak benarnya, tapi banyak dilakukan, masih juga dilakukan ya. Bahwa orang jahat, baik itu bisa dilihat dari raut wajahnya ya. Itu. Jadi menurut Lombroso Anda boleh cek mungkin di Google ya. Wajah seperti apa tuh? Gitu. Ya. Jadi sebagian itu adalah wajah-wajah persegi ya. Nanti marah lagi yang wajah persegi ya. Tapi itu bagian dari psikologi masa lalu ya. Tidak semuanya benar, tapi masih digunakan ya. Kadang-kadang untuk ethnic cleansing ya, pembunuhan etnis ya. Hitler juga menggunakan pendapat ini ya. Menurut Hitler, bangsa yang paling bagus di dunia ini adalah bangsa Jerman, bangsa Arya ya. Yang matanya biru, badannya tegap ya. Itu bangsa Arya. Yang paling buruk ini adalah bangsa Yahudi, maka bangsa Yahudi harus dihabisi. Nah, itu kan repot tuh ya. Jadi pembunuhan etnik ya masih berlangsung sampai sekarang ya, dengan menggunakan pendapat-pendapat sebagai pembenaran ya, Alif ya, itu. Oh, paham Pak. Ya. Berarti nggak sebenarnya mutlak benar ya Pak ya? Iya. Tapi kalau Anda kawin dengan orang Jawa kan gitu juga ya. Apa tuh kalau orang Jawa syaratnya apa? Ada yang tahu? Kurang tahu Pak. Bibit. Nah, bibit bobot. Bibit itu ya Anda harus dari keluarga yang bagus bibitnya ya. Bangsawan kamu, Alif. Ada darah bangsawan. Enggak Pak. Darahmu biru kali ya kalau di itu darah biru ya. Coba kalau lagi suntik keluar darahnya biru kan gitu. Kiasan doang Pak.
Ya, itu. Jadi bibit bebet itu masih dicari ya di Jawa itu masih penting ya. Coba aja kalau kamu dapat orang Jawa yang lebih apa, yang sangat Berkualitas. sangat fanatik dengan itu ya kamu nggak bisa nikah ya. Tuh. Ada orang Jawa di sini, Puspita orang Jawa. Puspita Dwi. Nah, ini dia ada. Iya, Pak. Begitu syaratnya. Enggak sih. Saya Enggak. tapi nggak terlalu lama di Jawa. Maksudnya udah lama di Jakarta jadi budaya-budaya agak nggak ke sana sih, Pak. Coba tanya ibu ya. Tanya ibu, kalau masih ada nenek, kalau diminta pendapatnya, ya repot nanti ya. Siapa tahu ya, masih. Jadi kalau di sini yang mau ngelamar kan udah wanti-wanti kan, begitu. Hanin orang Jawa juga, Hanin. Mana nih Hanin? Silakan yang lain. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Iya, oke, Firman. Balik lagi mengenai yang pertanyaan Jura, Pak, tentang psikopat. Nah, itu tuh psikopat tuh sebenarnya emang bawaan dari lahir atau ada pengaruh dari pengalaman-pengalaman selama hidupnya ya, Pak? Tadi di pertama yang nanya itu tentang apakah bisa dirubah siapa? Nativisme siapa? Tadi Kevin ya? Kevin, Pak. Iya, Pak, Kevin. Iya. Nativisme berpendapat bahwa orang itu nggak bisa dirubah ya. Tapi tidak seluruhnya benar nativisme ya. Lingkungan juga punya pengaruh ya. Karena itu psikopat ini sebagian dari lingkungan, sebagian juga memang dari kerusakan di bagian otak ya. Jadi ada genetik juga ya. Ada juga mungkin ada mungkin keracunan kali ya. Jadi sifat-sifat psikopat ini kalau dari segi neuroscience bisa dirubah ya, Firman. Jadi bisa dikendalikan dengan operasi di bagian otak depannya. Ya, itu neuroscience, ilmu baru ya mengenai bedah saraf otak manusia ya. Jadi Anda bisa juga dibikin psikopat atau tidak itu tergantung pada bagian otak depan ini ya. Jelas ya. Jadi bahkan bisa diobati ya dengan operasi ya. Bisa juga orang dibuat seperti itu. Apakah seberapa besar lingkungan mempengaruhi orang ini? Ya, tidak banyak ya, tidak banyak. Buktinya kadang-kadang karena dia berkaitan dengan moral, biasanya berkaitan juga dengan lingkup tertentu. Ya. Yaitu orang-orang yang sadis itu biasanya psikopat ya. Jadi dia bisa mutusin ceweknya sambil senyum-senyum ya. Gitu. Kamu begitu nggak, Firman? Pernah mutusin orang? Enggak, Pak. Pacar Sambil ada nggak punya, Pak. ketawa-ketawa. Rasain lu, gue putusin ya, sambil senyum-senyum. Nah itu psikopat ya. Jadi psikopat ini gangguan moral dengan gangguan emosi ya. Jadi kalau emosi ini sebenarnya biasanya masalah pengasuhan ya. Jadi mengasuh anak, mengasuh keluarga itu harus benar-benar ya. Jadi kuncinya adalah pengendalian emosi atau menempatkan emosi pada tempatnya. Artinya ketika susah ya bersedih ya. Ketika gembira ya tertawa. Ini orang sedih ya, harusnya bersedih dia tertawa ya. Misalnya kalau diputusin ceweknya dia bisa ketawa senyum ya, itu psikopat ya. Harusnya nangis kok malah ketawa-ketawa ya. Alhamdulillah gue diputusin, nah itu kan repot ya. Itu psycho ya. Jelas Firman? Jelas, Pak. Ya. Pak, boleh nanya satu lagi, Pak? Boleh. Ini kaitannya sama deja vu, Pak. Nah, deja vu tuh sebenarnya ada hubungannya nggak sih, Pak, sama psikologi, Pak? Soalnya kan ada yang bilang tuh, Pak, kalau nggak salah, dia bilangnya gini, kalau deja vu tuh sebenarnya kita udah pernah hidup di masa lalu. Nah, terus kita mati, terus hidup lagi gitu, Pak. Makanya kita bisa ngalamin yang namanya deja vu gitu, Pak. Ya, itu kan ya, terus
Iya enggak Pak, maksudnya bener nggak gitu Pak? Jadi deja vu itu bisa dilihat dalam berbagai perspektif ya. Pertama, deja vu itu bisa dilihat dari segi psikologi kognitif ya. Nah, saya jelasin dulu, psikologi kognitif ini berkaitan dengan masalah memori ya, masalah mengingat. Ya. Ingatan kita, usianya berapa Firman? 20 Pak. 20 ya. Nah, dalam usia 20 ini, Firman ingat nggak waktu usia 5 tahun misalnya? Kejadian-kejadian usia 5 tahun. Nggak ingat Pak. 6 tahun? 6 juga nggak ingat. Paling Ya. kayak sedikit gitu Pak yang ingat. Ya, sebetulnya hal-hal yang pernah terjadi itu tidak hilang sama sekali ya. Dia bisa juga mengalami penghalusan-penghalusan ya. Tidak dalam bentuk yang asli lagi ya, udah bercampur ya. Sehingga itu dimensi waktunya juga nggak jelas ya. Kadang-kadang kamu merasa itu usia 8 tahun, padahal itu usia 10 tahun ya. Itu bisa juga usia itu 6 tahun ya. Nah, ketika dia menjadi halus, terlupakan, samar-samar, maka dia bisa juga diingat mirip-mirip dengan kejadian yang sekarang ya. Jadi ketika kamu melihat sesuatu dan kira-kira itu mirip tapi kamu udah lupa, maka sering juga dianggap deja vu ya. Nah, yang Firman katakan tadi mengenai orang yang mati ya, zaman dulu terus hidup lagi, meninggal lagi, itu sebenarnya bukan pendapat psikologi ya, itu pendapat aliran dari spiritualism ya, itu. Jadi orang-orang yang menganut spiritualisme kadang-kadang memasukkan itu ke dalam psikologi ya. Psikologi tidak sampai seperti itu ya, gitu. Ya Firman ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Bahwa aliran itu ada ya, tapi psikologi tidak sampai ke sana ya. Kalaupun mau dilihat bisa juga, tapi orang sering kadang-kadang mengkaitkan itu dengan reinkarnasi ya. Tapi reinkarnasi itu kan keyakinan salah satu agama ya, kalau nggak salah agama Hindu ya, reinkarnasi ya, agama Hindu. Izin berpendapat Pak. Ya. Mungkin tadi maksud Firman yang kayak ini Pak, yang kayak pendapat Plato Pak mengenai idea. Ya. Mungkin maksud Firman mungkin itu. Nah, Jadi kalau sebelum pendapat Plato itu sebetulnya sebuah mitos ya. Jadi kalau kita baca buku-buku Plato, itu bentuknya cerita-cerita mitos. Ya. Nah, menurut Plato itu ada zaman praeksistensi. Ya. Kita semua ini, kalau menurut Plato, pernah bertemu di sana dulu ya. Ini hanya perulangan aja, ada dunia yang paralel gitu ya. Jadi dulu kita pernah ketemu, dan kita ketemu di sini ini sebetulnya ada satu perulangan. Ya. Cerminan dari dunia praeksistensi. Sampai sekarang orang nggak pernah tahu itu ya. Nah, itu termasuk, walaupun demikian pendapat Plato ini perlu dicatat ya, sebagai bahwa dunia sebelum manusia ada di dunia ya, gitu. Jadi satu spekulatif ya. Ya, Alif ya. paham Pak. Berarti kalau misalnya sesuai Plato harusnya kita deja vu mulu ya Pak tiap hari Pak. Hah? Kenapa? Kalau misalnya kita setuju sama Plato berarti setiap hari kita deja vu ya Pak, karena udah sering. Iya, betul ya. Jadi kalau mengikuti dia mah kadang-kadang kita ingat. Cuman menurut Plato, ketika kita turun ke dunia, kita lupa ya bahwa kita pernah ada di dunia itu. Karena kita sebelum turun ke dunia kita minum air ya, minum air di sebuah sungai yang itu Sungai Rhine kalau nggak salah ya. Nah, saya sudah lupa nama sungainya, Sungai Rhine ya. Kita minum itu, karena itu kita lupa. Jadi kalau Anda tanya, kenapa kita lupa Pak? Ya karena sebelum jadi manusia di dunia ini, dari praeksistensi, kita minum air sungai itu. Ya, Alif ya. Paham Pak, terima kasih. Ya. Karena itu apa yang saya ajarkan pun hari ini sebetulnya bukan hal yang asing. Ya, jadi bagi Plato tidak ada pengetahuan yang baru.
Yang ada saya hanya memfasilitasi mengingatkan Anda tentang psikologi, ya, betul. Gitu. Silakan. Bapak mau nanya lagi, Pak, Ya, silakan. tentang yang karates. Gimana sih, Pak, itu nyebutnya? Apa? Yang Ren des Karates itu, Pak. Ya, Descartes, ya, bacanya Ryan Descartes, ya. Kan Kenapa? itu dia bilang tubuh dan jiwa itu hal yang terpisah tapi bertemu di dalam sebuah kelenjar. Ya, Nah, kan kelenjar itu organ dalam ya, Pak, bisa aja rusak tuh. Nah, di sini. semisal rusak itu akibatnya apa, Pak, yang ditimbulkan dari kerusakan tersebut? Ya, sekarang sebetulnya kelenjar pinealis, ya. Iya, Pinealis, ya. Kelenjar pinealis itu kalau Anda buka di Google banyak sekali ceritanya, ya. Atau pineal gland, ya, kelenjarnya itu, ya. Kelenjar ini disebut juga badan pineal, ya, di epiphysis, ya. Warnanya abu-abu kemerahan, ya. Ukurannya ya sebesar beras kecil, ya, sebutir beras, ya. Adanya di dekat ini nih, di antara bagian kalau di epitalamus, ya. Fungsinya banyak, ya, fungsi kelenjar pineal ini, ya. Di situ salah satunya adalah mengandung neuron, ya, neuron, ya, yang nggak ada pada binatang, ya. Jadi di pineal itu ada neuron ini penting sekali untuk berpikir, ya. Jadi pada wanita, pada laki-laki, setahu saya itu agak berbeda, ya. Silakan dipelajari sendiri di Google, ya, ketik aja, ya, banyak sekali literatur mengenai kelenjar pinealis ini, ya. Kalau rusak kelenjar ini biasanya gangguannya pada hormon, ya, gitu. Jelas, ya. jelas, Pak. Jadi kalau dicoba saya cariin aja. Jadi bentuknya kayak apa sih nih, ya. Ya, ini ada banyak nih mengenai kelenjar pineal, ya. Fungsinya di sini salah satu, ya, dapat terjadi insomnia, ya. Jadi kalau terganggu kelenjar ini kamu nggak bisa tidur. Nah, itu dia. Siapa dulu yang nanya? Sipa Azura, Pak. Sipa, ya. Jadi gangguan pada pineal ini bisanya insomnia, ya. Terganggu tidur. Bisa juga, ya, terganggu jiwa kali. Karena tidur sebetulnya, sebagian tidur kita itu sebetulnya juga selain istirahat, sebetulnya kalau dari segi agama, jiwa kita itu berada dalam genggaman Allah, ya, dalam genggaman Tuhan, ya. Jadi alhamdulillah masih bisa bangun, ya. Itu menurut Descartes itu adalah bagian dari pertemuan antara badan dan roh, ya. Jelas sih, Pak? Jelas, Pak. Kasih, Pak. Ya. Lalu kalau kamu insomnia gimana tuh cara ngobatinya? Diseimbangkan hormonnya, kelenjar pinealisnya, ya. Bagaimana menyeimbangkan hormon-hormon, ya, terutama dengan makanan, ya, pola tidur, pola makan, ya, pola activity, ya, itu bisa mengatasi pinealis, ya, insomnia. Silakan yang lain. Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya. Mungkin ini masih seputar dengan gangguan psikologi Pak. Ya. Jadi dari yang saya baca dari materi juga kan dari beberapa pendekatan kayak contohnya dari Verifer, apalagi itu Verifer dalam dan kognitif gitu Pak. Itu kan contoh ada gangguan salah satu contoh gangguan
psikologi itu ada yang disebut attention deficit hyperactivity disorder, Pak, yang ADHD itu, Pak. Ya, Yang itu kan sering dialami oleh laki-laki ya, Pak. Itu faktornya apa sih, Pak? Karena yang saya baca juga dipengaruhi lingkungan. apa? Yang saya baca itu penyebabnya salah satunya dari faktor lingkungan juga, Pak. Memang Ya, ADHD. Iya, Pak. ya, bisa dari faktor lingkungan ya. Sebetulnya kalau penyakit seperti itu tuh ya sebagian lingkungan itu maksudnya adalah orang-orang yang berada di sekitar kita ya. Itu pertama. Kedua juga sekarang lebih banyak masalah makanan ya, faktor makanan. Jadi psikobiologi ya. Jadi psikologi ini lama-lama juga terpengaruh oleh orang-orang biologi ya. Ternyata faktor makanan itu sangat kuat pengaruhnya ya, Zahran ya. Itu. Kamu pernah ngalami gitu, Zahran? Mungkin yang saya rasakan cukup ya kerasa, Pak, ada di saya. Kayak apa sih coba? Saya perlu tahu spesifik ya. Jadi ngomongnya lebih enak. Saya tuh kayak kurang bisa fokus pada satu hal gitu, Pak. Jadi agak random tiba-tiba lagi fokus belajar misalnya, kan mikirin yang lain gitu, Pak. Ya, ya. Jadi sebetulnya ada beberapa bentuk ya, Zahran ya. Pertama loncatan pikiran ya. Jadi mikir A gitu. Misalnya mau ke dapur, kepikir tiba-tiba mau makan ya. Malah ke toilet ya. Iya, Pak, betul, Pak. Lupa ke dapurnya lupa ya, itu. Jadi ada cutting ya. Nah, itu satu. Yang kedua itu ada yang bentuknya over ya. Sekali mikir itu aja terus ya, sampai yang awalnya lupa ya. Ngelantur orang bilang ya. Itu ada ya. Jadi semacam overthinking ya. Cemas ya. Bisa ya. Akhirnya lupa. Yang bentuk ketiga itu terperangkap di masa lalu ya. Jadi sebenarnya saudara sekalian yang perlu diberesi itu adalah perlu dilatih ya. Misalnya kita lagi media daring nih, ya fokus aja di sini ya. Jangan mikir yang lain, nggak ada gunanya juga ya. Badan kamu di depan komputer ya. Jadi fokusin aja ya. Itu. Ya Zahran ya. Itu. Iya, Pak. Kebanyakan juga rata-rata seperti itu. Cuma itunya beda ya. Yang membedakan itu banyaknya loncatan pikiran ya. Nah, bisa dites, kamu agamanya apa, Zahran? Saya Islam, Pak. Ya. Sering sholat nggak? Alhamdulillah, Pak. Ya. Sering lupa rakaat nggak? Iya, Pak, cukup. Nah, ya. Sering. Itu ya. Jadi sebetulnya bisa dilatih pada saat sholat itu ya. Badannya di situ fokus ya. Nah, tiba-tiba pikirannya loncat itu ya. Wah, udah rakaat berapa ya gitu. Nah, jadi latihannya bisa di sholat, terutama kalau mau mencegah itu bisa di masjid ya, lebih mudah ya. Sehingga kekeliruan rakaat itu bisa diatasi oleh jamaah ya, gitu. Jadi ada pengobatan lewat psikologi, ada juga lewat agama ya, Zahran ya. Itu disebut lintasan pikiran. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau bisa sih nggak terlalu banyak makanannya, dikurang-kurangin ya. Silakan yang lain. Pak, saya mau tanya. Ya, Nisa. Tentang jenis kepribadian, Pak. Katanya Fresmer itu kan kepribadian dilihat dari bentuk tubuh. Kan suka kayak ada pernyataan orang yang kurus itu katanya kurang bahagia nih, Pak, atau gimana gitu ya. Gemuk berarti dia bahagia gitu, Pak. Emang itu valid, Pak, buat kayak ngira-ngira itu
kepribadiannya nih dia bahagia atau gimana gitu Pak dari bentuk tubuh. Ya, jadi sebetulnya pendapat-pendapat itu sebetulnya sudah banyak yang tidak valid ya, tapi tetap saya cantumkan untuk mengingatkan kita bahwa bentuk tubuh nativism itu pengaruhnya masih kuat ya. Itu. Jadi tadi yang seperti yang saya bilang ya, pengaruh-pengaruh nativisme itu sampai ke bentuk tubuh ya, walaupun udah mengalami banyak perubahan-perubahan ya. Ya belum tentulah ya orang kurus itu kurang bahagia ya, orang gemuk itu penggembira, enggak ya. Itu pendapat-pendapat zaman dulu ya tentang psikologi, tapi tetap saya cantumkan. Ya Siva ya, itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kamu kurus apa gemuk sih, Siva? Saya Anissa Pak. Hah? Saya Anissa. Sorry. Saya kurus Pak, nggak gemuk banget. Jadi kurang bahagia ya? Ya kata orang gitu Pak. Ya. Jadi sebetulnya itu pengaruh dari kelenjar-kelenjar juga ya. Jadi kalau nggak salah itu pendapatnya siapa tuh? Hippocrates ya. Silakan yang lain. Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Dimas. Reza Pak. Ya Reza ya. Saya Pak. Reza, ya. Saya bertanya mengenai overthinking Pak. Iya. Kenapa sih Pak kita bisa overthinking? Misalnya kita memikirkan atau takut yang berlebih pada suatu hal, tapi hal itu belum terjadi Pak. Misalnya contoh yang paling simple, yang paling banyak dirasakan oleh mahasiswa, itu misalnya kita ada kelas, nah kita punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, namun kita takut duluan Pak. Takut dikata gimana-gimana sama teman yang lain. Misal takut teman yang lain itu bilang, ya elah pertanyaan kayak gitu gampang. Padahal temannya nggak ada pikiran kayak gitu, tapi kitanya yang terlalu overthinking Pak. Gitu, ya Pak. itu adalah bagian dari psikologi sosial sebetulnya ya. Jadi sebetulnya udah diteliti di psikologi sosial ya. Kadang-kadang Anda mau ke apa misalnya ke kampus misalnya atau mau ketemu pacar atau teman apa-apa ya ininya apa dandannya apa wah lama padahal di sana tuh orang nggak ada perhatiin Anda ya jadi itu estimasinya keliru ya. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu yang nggak perlu, yang Anda perhatikan sebenarnya tidak menjadi perhatian orang lain ya. Jadi, nah hal-hal ini juga perlu dipelajari di self ya. Pembahasan mengenai self ini Anda bisa lihat nanti di psikologi sosial ya, ada self, pikiran kita tentang diri sendiri, pikiran kita tentang orang lain ya. Pikiran kita tentang pikiran orang lain terhadap kita. Nah, itu satu hal yang dipelajari di psikologi sosial. Anda berpikir namanya apa tuh kalau hari-hari? Ada yang tahu nggak? Ada yang sebut GR ya gitu. GR-nya berlebih-lebihan. Bisa jadi ya. Jadi yang ada berapa jenis ya. Kalau kita berpikir bahwa orang memperhatikan kita itu keliru banget ya. Anda harus segera bantah dulu ya. Emang gue siapa ya? Harus sampai seperti itu ya. Itu. Ya, Reza ya. Jadi itu gangguan pada self sebetulnya. Gangguan pada diri ya. Nah, mengenai self ini kalau bahasa Indonesianya diri ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada I ya, terus ada me. Beda nggak I dengan me? Yang tahu. I itu saya sebagai subjek ya. Me itu adalah saya juga tapi sebagai objek ya. Kalau I see me, saya melihat diri saya di cermin itu artinya yang di cermin itu diri saya yang objektif ya. Saya bisa ngelihat kok ya. Gitu.
Kalau bahasa Inggrisnya I see me in the mirror gitu ya. Tapi kalau yang tadi itu yang Reza tanyakan itu I see I ya. Itu aku memikirkan aku ya. Kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu agak sedikit reflektif. Dalam bahasa kita mungkin itu muhasabah ya. Itu. Nah, ini dalam muhasabah itu I melihat I itu yang ada yang terganggu ya, sehingga Anda kurang pede atau kegeeran ya. Gitu. Jelas ya, Reza? Baik Pak, jadi itu masalahnya ada di kepercayaan diri ke diri sendiri dan juga Ya, di masalah Iya. diri ya. Mungkin Anda bisa lihat di itu bisa Anda pelajari di YouTube ya. Saya sempat bahas itu sedikit di judulnya Self ya. Itu ada Self video yang ke-12 ya, episode ke-12. Sebelumnya itu buat psikologi sosial ya. Maka yang ini masih psikologi umum kita. Ya. Jelas ya? Episode ke-12. Silakan kalau Anda masih penasaran, nonton aja ya. baik Pak, terima kasih Pak.